Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi kita hari ini. Today we will be covering the culture plan. Jadi tujuan kita hari ini adalah sharing sedikit tentang the culture plan framework. Terutama melihat apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sebuah culture yang benar-benar ideal untuk kita, at least over the next 12 months. I'm welcoming somebody else here. Let's go straight into it. Jadi saya udah ngirimin ke kalian workbook. Sekali lagi saya share linknya di chat. I'm going to be teaching mostly from the workbook today. If you don't have the workbook, it's okay. You can just draw along if you want, or you can watch the replay. Oke, jadi kalau nggak sempet download workbooknya, silahkan coret-coret sendiri atau santai aja dan silahkan berpartisipasi dan ikutin replaynya nanti. There is one thing though, bagi Anda yang baru pertama kali ikut sesi sama saya, it is an interactive session, jadi saya butuh interaksi dari kalian, terutama melalui chat box-nya kita ini. So to make this the best session possible, tolong jarinya jangan terlalu jauh dari keyboard, because every time I ask a question, I need you guys to answer. If that is cool, please type cool on the chat box. Kalau oke, tolong tulis cool di chat box. Thank you. Alright, we're gonna continue. So, di workbook Anda, bagi yang sudah punya, akan ada halaman ini. This is used to write down your notes, ya. Jadi, kita ada 4 bagian utama dari sesi kita hari ini. So, yang culture plan ini is your overall notes. Jadi, caranya adalah kalian bisa punya satu lembar di mana semua catatan paling berharganya bisa disimpan. Nah, culture plan ini your overall notes boleh ditulis di sini. Jadi nanti di akhir sesi saya akan bertanya kira-kira 3 hal utama apa yang Anda dapetin dari sesi kita. Silahkan ditulis di sini. So after this kita akan masuk ke culture progression, and then the culture plan itself, and then your right next move. Jadi silahkan catatan Anda ditaruh di satu lembar ini supaya mudah menggunakannya. Bagi yang baru join, welcome. If you can turn on the video, I would really appreciate it, supaya saya nggak merasa sendirian ya. Jadi bagi yang bisa nyalain video, saya akan sangat menghargainya. I know some of you mungkin sambil makan siang, but it's okay. Kita santai kok. Alright, so let's continue. So I'm going to share with you sedikit tentang a culture progression. So before we do that, saya pengen kalian semua nulis dong kira-kira kalau ada 3 kata yang kalian gunakan untuk mendeskripsikan kira-kira budaya di perusahaan kalian tuh sekarang seperti apa, tolong ditulis 3 kata tersebut di chat box. Please pick 3 words that you would use to describe the culture in your company at the moment. Ya, suasana. There's no right, there's no wrong. Just how do you feel? Kata-kata apa yang bisa menjelaskan perasaan Anda? Agak kaku, tense, driven, business focused, bersemangat. Apalagi? Okay. So I'm going to give you some words here, and I'd like you to sort of diagnose where you feel you are at the moment. Okay. Sekarang saya akan memberikan beberapa kata-kata di sini. Dan saya pengen Anda sambil mendiagnosa kira-kira kalian culture progression-nya di perusahaan Anda nih lagi di sebelah mana. So the first one would be this, yang I'm quite happy nggak ngelihat satupun menulis ini, which is good. So jadi biasanya nih paling bawah tuh tipe culture ada yang sifatnya toxic. Okay? This type of culture yang pasti ini akan menguras energi. Ya, jadi Anda tuh begitu mikirin kerjaan aja udah merasa energinya berkurang dari sini, right? The next type progression
would be a little bit more dysfunctional. Oke, bagaimana kita mengetahui whether or not perusahaan kita ini dysfunctional? Tanda nyatanya adalah terbentuknya silos, ya. Jadi departemen, unit atau kubu-kubu tertentu mulai bersaing untuk kepentingannya masing-masing. That's usually when silos appear. That's when also a company or a team becomes a bit more dysfunctional. Okay, and then the next stage of the progression adalah it's a bit more organic in that things are happening, tapi kita lebih sering mentoleransikan sesuatu. Ya, we sort of put up with it. Jadi kita merelakan, ya memang udah kayak gini lah, apa mau apa lagi kayak gitu kan. The next thing will be you're gonna have a functioning atau functional organization, di mana ini mungkin kata utama yang bisa kita lihat di sini adalah harmonious relationship. Everybody sort of gets along. Everybody's kind of happy being with each other in that sense. Okay, and then ultimately kita ada di level yang terakhir, which is what we call the rocking culture, where it's sort of high performance culture di sini, where people get along, people are enjoying what they're doing, but we all understand bahwa a highest level of result itu adalah hal yang paling penting untuk kita, gitu ya. So this would be the sort of normal progression of cultures. Jadi kalau kita ngelihat ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, boleh nggak ditulis di chat box kira-kira perusahaan kalian timnya ini predominan ada di yang mana? Di 1, 2, 3, 4 atau ada di 5? Oke, ada yang di 2, 3, between 2 and 3, great. So the key thing for us to appreciate di sini adalah this would be your optimal working condition. Ya, jadi apapun yang berada di hijau ini sebetulnya yang dimana ini lingkungan kerja yang sangat optimal. Yang lainnya nih berarti kita masih ada PR-nya. So, jadi kalau boleh hari ini saya pengen kalian mikirin apapun yang saya sharing, ya, everything that I share today, saya pengen kalian pikirin tentang kira-kira hal apa aja sih yang bisa saya lakukan untuk naikin skor saya paling nggak 1-2 poin atau bisa sampai ke hijau. Alright, so what are the 1 or 2 things that you can take from today that will help you move up 1 or 2 points or to the green? Is that okay? Yes, angkat jempol kalau oke kayak gitu. Great. Nah, sekarang kita juga yang another thing I want to share adalah tentang engagement levels, right? So ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Gallup. Mereka ada 3 klasifikasi dari team members. So Gallup has 3 classifications of team members. Metafora yang kita akan gunakan nih, umpamanya perusahaan kita adalah sebuah perahu seperti ini. Right? So the example is going to be, think of our company as if it was this boat. Lalu kita ada 3 tipe orang di perusahaan kita. Ada si A yang merah ini, so we have A, that's red. And we have B, that's sort of orange atau yellow, ya, yang B yang kuning. And then we have C, that's green. Okay? Nah, ini warnanya ada 3 seperti ini. Di mana kita melihat distingsinya nih ngikutin dari definisinya Gallup, di mana yang A is what we call highly disengaged. Okay? Ini highly disengaged. Okay, highly disengaged ini orang-orang yang memberikan kurang dari yang diharapkan. Right, so they're giving us less than what is expected from them in the company. Okay, and then the next one, what we have yang B ini adalah disengage. Okay, disengage ini memberikan pas-pasan. They're just giving us exactly
what is expected. Jadi mereka datangnya on time, pulang on time. Hitung-hitungan, mereka kerjanya sesuai job description-nya saja gitu, tidak melebihi itu. And then yang C is gonna be the engaged people. Mereka melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Alright, they're giving more than what is expected from them. Now, what I would like you to do adalah di chat box. Saya pengen Anda tulis kira-kira mayoritas dari tim kalian adanya di mana nih. And then habis ini saya akan share sedikit statistik tentang Indonesia. So, karyawan Anda kira-kira mayoritas berada di A, B, atau C? Silahkan diketik di chat box. Antara B dan C. Okay. Right. So here's some numbers I'm gonna share with you yang mungkin akan membuat Anda merasa lebih lega atau merasa lebih santai. But in general ini data dari statistiknya yang ada dari Gallup ya. Ini I'm not sure if this is the latest number, but as of a couple of years ago this was the number. Jadi rata-rata di Indonesia tuh 77% dari karyawan adalah disengaged, 15% highly disengaged, 8% is engaged. Ya, dan di sini sedikit di bawah data global itu sekitar 13% yang engaged dari sininya. So you're looking at a plus minus anyway. Nah, kalau di perusahaan Anda jumlah karyawan yang engaged-nya itu lebih tinggi, that's pretty good. Okay, that means Anda melebihi rata-rata. Kalau Anda pas-pasan, Anda rata-rata, dan kalau di bawah mungkin agak bahaya. Tapi intinya yang kita ingin perhatikan di sini, apapun skor kita tahu bahwa ini semua ada room for improvement. Karena semakin banyak yang hijau ini, semakin produktif tim kita. Right? What will happen is there will be less energy being sucked away, ya kan? There will be less infighting, there will be less tolerating, there will be less trying to make people happy, tapi there will be more of let's work together to create some magic together. Ya, jadi pola pikirnya nih akan berubah begitu kita lebih banyak yang orang hijaunya ke mari kita bekerja bersama untuk menciptakan hasil yang hebat bersama dari sininya. So whatever your score is, ya apapun skor Anda, kita ingin perhatikan bahwa PR kita sebagai people developers adalah untuk meningkatkan jumlah karyawan kita yang sehijau mungkin gitu. The higher that is, the better. Karena there's a cost associated to these kind of people ya. Jadi kalau kita punya karyawan yang kerjanya cuma pas-pasan atau di bawah ekspektasi, itu cost-nya bisa sampai 34% dari cost-nya mereka gitu. So your total compensation cost kali 34%, that's wasted productivity. Right? So jadi ini banyak orang yang anggap leadership, engagement nggak ada direct impact-nya ke angka gitu, but there is. And there's a way to justify return on investment dari sini. Okay, so sebelum saya maju dulu, is it okay kalau saya melakukan check-in? Jadi tolong ya di chat box, harap ditulis kira-kira what's satu BFO, satu ide yang Anda dapetin yang penting, kira-kira apa untuk Anda, atau satu pertanyaan. Silahkan ditulis di chat box. What's your number one insights or number one question that you have tentang apa yang saya sudah share?
Tidak cukup, tidak boleh puas punya tim yang bisa berfungsi di level organik atau functional, agile-nya kerja yang lebih tinggi lagi. Ya, excellent, thank you. Yang lain? Renessa, I know you're late. Kira-kira what's your number one insight dari apa yang kamu sempat tangkap? Silahkan ditulis. Alright, so there's a question, apakah cukup dari HR yang punya agenda to improve culture atau idealnya dari top management juga buy-in? Yeah, you need everyone to buy in dari sini gitu ya. Dan leadership starts from the top and engagement adalah hasil dari leadership gitu, as you will see nantinya. So yes, you will need buy-in dari the whole team. Alright. Alright, so kalau gitu saya akan sharing sedikit. So what actually creates culture and highly engaged people gitu ya? Karena mungkin definisi yang dasar ini kalau saya ngomongin culture itu adalah kebiasaan, right? What is our habits? Apa yang kita lakukan? That's culture. That's the simplest thing. So quick comment, during pandemic, Ideal Plan is using hybrid concept with work from home. Unfortunately, disengage happened to clerk level by taking advantage with reason by connection. Yeah, that's usually down to trust issues and also salah satu dari komponen kita ini. So Pramesti, Indra, sorry, I will share with you the opportunity, I guess, and obviously the challenge that work from home presents gitu ya. So let's look at this simple model. Jadi kalau kita ngelihat culture itu sebetulnya ada 3 komponen yang kita temukan benar-benar punya peran besar terhadap proactively designing a culture that we want to have ya. Nah di sini the first one is building the team. Jadi tentunya kalau kita isinya memang orang yang udah salah, orang yang memang suka taking advantage of things like that, then you have the wrong people. Gitu kan. So one of the things that we also have to be mindful of adalah a lot of companies sort of take the approach to build the team as needed. Jadi begitu ada masalah baru mikirin caranya mau bangun timnya gitu, right? So whereas if you look at the highest performing organizations in the world, kalau Anda melihat highest performing organizations, contohnya dari dunia olahraga atau dari dunia militer, they're always preparing for the next generation of people. Mereka selalu melibatkan mereka selalu bukannya melibatkan tapi mengerjakan proses untuk membangun tim idealnya. Siapa yang kita butuhkan untuk mengganti pemain inti kita? Siapa yang kita butuhkan untuk mengisi tim-tim yang lebih juniornya lagi sehingga kita ada conveyor belt of talent that's always happening dari sini. So when it comes to the other aspect that we need, ya tentunya selain mengetahui siapa aja sih orang yang ada di tim kita ini. So when I talk about build, it doesn't mean selalu harus ngambil dari luar. Building also building from within, right? Next, kalau kita udah tahu orangnya nih siapa aja yang kita miliki, then we need to make sure that we have a way of managing correctly, gitu ya. Nah, kalau one of the biggest sources of stress that I have found itu muncul karena people are thinking that they're supposed to manage people. Ya, we need to understand bahwa manusia itu susah banget di manage. The only person that we can manage is ourselves. And even then, kadang-kadang kita juga masih punya kesulitan manage diri sendiri, gitu kan. So when you stop thinking managing people, you want to start thinking that you want to manage processes. Ya, ini akan membantu kita lebih bebas lagi pola pikirnya kita karena sekarang manajemennya itu kita tahu bahwa tujuannya manajemen adalah processes. So if we know we have management issue, then maybe we have process issue. Process issue is not personal, it's a lot more subjective yang bisa kita a lot more objective hal yang bisa kita bantu dari situ. Okay. There's a question here, how to involve senior leaders who don't really see the importance of building organization culture.
Easy way is to get them to talk to me, but is to change their exposure. Unless as human beings, if we don't feel the pain, we're not going to move. So unless if they can see, for example, that this engagement in your company is costing you guys this much, you could actually turn this from cost into profit. Yeah, if your leaders don't see this, then it's not going to happen. Jadi ini PR-nya kita sebagai HR, to make people understand bahwa people issues have productivity outcomes dari situnya. Alright, so first component of culture plan is building the right team. Second component is managing the right processes yang mereka bisa gunakan. And then the third component adalah actually we go into the leading, right? So we manage processes and we lead people. Yang bisa kita pimpin di sini adalah manusianya. And we want to switch from the old way of leadership, which is, unfortunately, is in most companies, jawabannya we lead people when it's convenient. Kalau ada waktu, then we start leading, right? So here's the thing, kalau misalnya kita ngelihat sebuah organisasi bagaikan sebuah organisme yang hidup dan ada dua organ yang paling penting. Yang pertama adalah jantungnya, the heart, and then yang kedua adalah otaknya, right, the brain. Mayoritas dari waktunya seorang pemimpin, senior leader in your company, waktunya lebih banyak larinya ke heart atau ke brain. Tolong tulis di chat box. Right? Dalam waktu 1 minggu, mayoritas 80% dari waktunya lebih banyak di heart atau di brain. Di brain. Right? The biggest problem, penyebabnya, masalahnya, jadi kalau brain itu kan hal yang sifatnya logis ya. Jadi proses, which is ngikutin SOP, KPI, goals, dan seterusnya. Sedangkan kalau heart adalah hal yang sifatnya emosional, komunikasi, relationship, perilaku, behavior, habits, kebiasaan. Problemsnya sebetulnya munculnya dari heart atau brain kalau Anda lihat di perusahaan kalian. Kurangnya sistem, kurangnya structure, atau orang nggak ngikutin structure atau nggak ngikutin SOP-nya, pola pikirnya terbatas. Is it heart or brain? Is it relationship issues, leadership issues? Yeah, to be honest, most of the challenges will happen because of the heart. Ya, jadi biasanya karena perilakunya, habits-nya ada yang salah, komunikasinya, cara ngomongnya ada yang salah, ekspektasi tidak terkomunikasikan, dan seterusnya gitu loh. So, we need to understand, instead of leading when convenient, we want to have a systemized way of leading. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua pemimpin meluangkan waktu untuk memimpin. And ideally the same with everything else that you do in your company. Jadi kalau di perusahaan Anda udah punya sebuah intellectual property untuk menyediakan sebuah aset ke customer-nya, right? You have your own intellectual property to convert your assets or create assets, convert it into sales into your customers. The same thing is we need to develop your own intellectual property on how you build the team, on how you manage the processes, and how you lead people. Ya, jadi perusahaan juga harus punya energi yang sama untuk menciptakan intellectual property, di mana kita bisa menciptakan cara membentuk tim, managing processes, dan leading orang-orang. Sehingga ini bisa direplikasikan nantinya. Sehingga kita nggak tergantung orangnya siapa, tapi DNA perusahaan kita ini benar-benar kuat untuk memastikan kesinambungan di masa depan. So, based on what I've shared so far, okay, can I get questions atau insights please? Boleh ditulis kira-kira satu hal apa yang Anda dapetin dari model ini so far, atau pertanyaan apa lagi yang muncul dari sini?
Okay. Most issue di kantor terjadi dari heart karena most issue di kantor tuh masalahnya karena dari sisi perilaku. Ada orang tidak melakukan sesuatu dengan benar. Mereka nggak ngikutin peraturan misalnya. Atau mereka mengeluarkan usaha yang tidak sesuai ekspektasi. Atau karena adanya goals yang beda-beda. Semua orang punya mementingkan kepentingan mereka sendiri dahulu atau apa sehingga friksi muncul dari situ. So most companies kind of already know what they're supposed to do. The issue is they're not doing what they're supposed to do. Itu biasanya friksinya tuh muncul dari situ antara bos nggak suka sama anak buah, kesel sama anak buah kesel sama bosnya. Usually karena miscommunication. Intention tidak align dengan perception. Niat tidak align dengan persepsi dari situ. Does that answer your question? Ya, jadi biasanya lebih karena sikap daripada karena benar-benar nggak tahu sesuatu. Gitu loh, ya. Renessa, with focus on the objective things, the important one is to make better systems in operation or anything that we need so people can enjoy. Exactly, yeah, and ultimately dengan systems we can scale and replicate nantinya. Okay, so what are the areas that we need to be mindful of when we're talking about building the team? Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang building team, ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama is how do you attract the right people? Ya, jadi bagaimana sih kita bisa bikin orang yang tepat tertarik untuk mengisi posisi yang kita inginkan. So this could be for current vacancy. Ya, jadi ini bisa untuk posisi yang kosong sekarang. But if we want to be ongoing, then you're thinking about future positions. Jadi kita udah menyiapkan kader-kader dari sekarang untuk mengisi posisi-posisi di masa depan. Ya, kita mengetahui siapa sih orang yang tepat yang kita butuhkan. Lalu kita juga punya sistem untuk mutual selection, dalam arti kita bisa menentukan orang yang tepatnya ini benar-benar screening orang yang tepat, dan mereka juga bisa screening posisinya sendiri supaya mereka mengetahui ini benar-benar tepat atau tidak posisinya untuk saya. And then after that, kalau memang udah sepakat bahwa orang ini yang tepat, we need to make sure kita punya onboarding process yang didesain untuk menciptakan 100% success rate gitu loh. Jadi kita butuh sebuah onboarding process bukan cuma untuk orang mengenal perusahaan, saling kenal apa, tapi untuk memastikan orang ini nih 100% berhasil. Nah, untuk onboarding, I would say one of the best examples adalah tentara. Right? Karena tentara kalau onboardingnya nggak tepat, begitu anak buahnya ini ditaruh di batalion, dikirim perang, kemungkinan dia bisa pulang tuh rendah. So the need for the training to be done right on the onboarding is super important, and that's the more elite level that you get to. Ya, kalau Anda mengejar elite performance, then everything here has to be done at an elite level. Ya, apapun yang kita lakukan di sini, kita harus berusaha untuk benar-benar level tertinggi semua yang kita lakukan. I will share with you a simple tool to guide you on some of the things that you should be working on to make sure bahwa sistem di attract, select, dan onboard ini akan kuat untuk kalian. Yeah, this is a tool that we use to help our clients. Nah, kalau kita ngomongin sekarang management, ya itu proses apa aja sih yang harus kita miliki supaya kita bisa manage penggunaannya gitu loh. Right? What are the key processes that we need to be making sure that we have so that we can manage the use of? Number one would be developing people. Ya, jadi bagaimana sih kita punya cara nggak sih untuk mengembangkan orang gitu. So I want you to think about a sports team. Ya, jadi kalau kita mikir tim olahraga, mereka punya proses untuk mengembangkan kemampuan setiap pemain hingga mereka bisa mengisi posisinya itu secara maksimal mungkin. Right? So what is your process in your company to ensure that every single corporate athlete is performing at their highest level of performance? Nah, di sini nih bedanya development-nya nih training for for compliance and training for mastery. Ya, di sini nih tujuan utamanya kita pengen mengembangkan penguasaan atau mastery. Kita pengen bikin mereka paling mahir di posisinya gitu loh.
The next thing is performance. Jadi, what is your system for managing performance? Ya, apa sih sistem di perusahaan Anda nih untuk bisa meningkatkan tingkat performanya setiap orang, right? So these are the things that you need to think of. And then, what's your system for empowering people? Ya, apa sih prosesnya kalian untuk memberi otonomi dan rasa kepercayaan yang tepat bagi orang-orang gitu loh. So making sure that you have these key processes will help you manage them well. Kalau Anda punya 3 proses ini akan bantu Anda memanage mereka dengan lebih baik lagi. And then when we talk about leadership, saat kita ngomongin tentang leading, ini 3 sistem yang kita butuhkan. So number 1 is making sure bahwa kita sadar perannya leaders ini adalah untuk memberi konteks kepada timnya supaya timnya tahu kenapa sih sesuatu itu penting. Ya, so this is like what Simon Sinek teaches, start with why. So being a good leader, you need to educate your leaders on how to explain the why and then link the why of the company and the team to their personal why. Ya, jadi kita harus bisa membantu pemimpin kita nih untuk bisa explaining kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan di departemen kita, dampaknya apa, dan bisa memberi hubungan antara goal perusahaan dan personal goals-nya si karyawan itu sendiri gitu. Jadi kita bisa menciptakan konteks bagi team membernya. And then yang kedua adalah menghadirkan kejelasan ya. So the second one would be providing them a sense of clarity. Jadi mereka jelas cara melakukan tugasnya mereka, which is what we call functional clarity. So they know exactly what they're supposed to do. We want to make sure that they have clarity on their course clarity. Jadi mereka juga tahu perkembangan mereka atau progress mereka itu sekarang seperti apa, di mana mereka dapat memberikan dan menerima feedback dengan baik. Ya, so giving and receiving feedback, this would be clear. Plus mereka juga jelas tentang masa depan mereka akan seperti apa, which is what we call career clarity. Ya, this is going to be the difference between a job and a career. Jadi kalau kita nggak membicarakan karir masa depannya mereka, akan sulit untuk mereka membayangkan waktu mereka bersama kita tuh adalah sebuah karir. Mereka lebih ngelihatnya, oh ini kerjaan gitu loh. So making sure that we can continuously extend their vision will help them get more clarity. Terutama kalau kita bisa hubungin lagi dengan personal goals-nya mereka. Right? And then the third one is to make sure that there's a strong sense of connection. Mulai dari komunikasi antara leadernya itu sendiri dengan anak buahnya, maupun komunikasi antara satu tim ke tim yang lainnya, dan juga kebiasaan terakhir yang paling penting adalah saat leaders nih punya sistem untuk nangkep orang saat mereka melakukan hal yang benar. Right? So unfortunately a lot of leaders tumbuhnya dibimbing untuk jadi jago nangkep orang saat mereka salah gitu kan. And law of nature adalah kita mendapatkan apa yang kita perhatikan, right? So you will get more of what you pay attention to. So jadi kalau kita nangkep orang saat mereka salah, yang kita dapetin di hidup kita adalah orang yang salah lebih banyak gitu loh. So kayak anak kecil pertama kali belajar jalan, kan kita pengen nangkep mereka saat nyoba, and we say, okay, coba lagi, oh yeah, good job. Tapi begitu kita ke kantor beda gitu. Setiap orang nyoba, kita bilangnya salahnya gitu. Ngapain sih nyoba terus? Gitu, jangan, awas lo salah lagi gitu kan. Bayangin kalau anak kecil dibilangin gitu sama orang tuanya, awas lo kamu jatuh lagi gitu. So they will never learn how to walk. Okay, so this is the simple framework that we invite people to always get clarity on. Kalau Anda pengen ngobrolin ini lebih lanjut lagi, nanti just send me an email atau we will send you an email after this. Kalian, you can set a 20-30 minute chat with me untuk ngomongin situasi di perusahaan Anda ini sebetulnya seperti apa, opportunities for you guys to improve-nya juga seperti apa. Before we go to the next thing, sebelum saya share tool kita ke kalian, boleh nggak ditulis di chat box kira-kira dari build, manage, atau lead yang paling penting atau urgent untuk kalian sekarang nih di mana nih untuk kita tingkatkan? Is it on the build,
manage atau lead? Silahkan ditulis di chat box. Ya, on the leadership system. Okay, most of you ada 2 yang di lead. Yang lain, Renessa, where are you? Okay, lead juga. Build. Okay, cool. So, here's a simple tool. Jadi, salah satu yang kita lakukan ini, kita tuh saat kita bekerja dengan clients, kita memastikan ada periode fokusnya gitu ya. Jadi, ini bisa antara 3 bulan atau 2 bulan. Kita ngelihat area mana sih yang paling penting untuk diperbaiki, and then we focus on specifically apa saja yang harus kita hadirkan di sebuah perusahaan ini sehingga suasananya akan lebih baik lagi, and then di cycle berikutnya baru kita pilih beberapa hal lagi dan kita bergerak dari situ. So this is a simple tool ya. Jadi kalau seandainya I would go this way sih. Hal pertama yang saya pengen tekankan ke kalian, kita akan ngelihatnya nih dari bawah ke atas dulu. Oke, so jadi kalau memang timnya sudah terisi dengan orang-orang yang ideal, nantinya pasti akan lebih mudah untuk kita manage dan leading mereka. Oke, tapi kalau timnya nih terisi dengan orang-orang yang kurang ideal, pasti tantangannya untuk manage dan lead akan lebih sulit. Gitu. So, what we invite you to do, pertama adalah perhatikan dulu komposisi tim kita sekarang nih. Is it already on the right way? Nah, caranya adalah seperti dari sini. Nah, ini kalau dari sini kita ngelihat dari kanan ke kiri, baru habis itu kita naik yang ke atas. So, meaning, pertama yang kalian lakukan di sini, apakah job design kita ini sudah selesai atau belum? Kita udah punya sebuah job design yang bagus, dan di sini salah satu bagian kuncinya adalah kita tahu ideal future employee kita nih seperti apa yang perlu mengisi ini. Kalau posisinya udah diisi dengan orang yang tepat, dan kita bisa bilang okay, no problem. Okay. Dari situ apakah compensation systemsnya dan segala macamnya ini sudah okay atau belum untuk orang ini, right? And then seandainya sudah, kita mikirin sekarang ada pipeline untuk ganti orang ini nggak nih? Can we have prospects untuk future bisa mengisi dia, apakah itu dari dalam ataupun dari luar? Okay, and then you can go across this one. Okay, cara pemilihannya kita, screeningnya udah ada, interviewsnya udah ada, assessmentsnya udah ada clear. And then untuk onboardingnya, do we know how to onboard them for success, culture, and progress? Nah, kalau ini udah jelas dan orangnya udah sesuai, then we can go to the next level. Kita bisa ngelihat yang manage-nya dari sini. Alright, and here kita mulain lagi dari sini. Do we have enough training for them untuk excelling in the current function atau belum? Right? Do we have enough training for them untuk mengembangkan mereka di area yang mereka rasa penting untuk mereka sendiri? And then apakah kita udah punya kurikulum untuk bantu mereka naik ke level yang berikutnya? Right, nanti sama lagi dari sini baru kita geser ke sininya. And then we say, okay, critical driversnya udah clear belum? Key performance indicators, key performance actionsnya udah clear atau belum? Do they have an individual productivity tool that everybody's using? Ya kan? And how effective is the team behaving right now? Kita ada sistemnya untuk itunya atau belum? And then in terms of empowering, are we running one-on-ones properly right now in our team? Are we running delegation and trust systems? Are we doing systems untuk creativity and innovation? Menarik kreativitas dan inovasi dari mereka dari situ. And then ultimately kita ngelihat lagi kalau untuk leadership. So some of you guys bilang tadi your issue ada di leadership, then you can start saying dari sini. Kita udah jelas belum sih tujuan perusahaan sampai ke tujuannya setiap peran dan hubungannya apa sama peran-peran yang lain, dampaknya apa dari sini. Ya, standar perilaku minimalnya udah jelas belum untuk orang-orang di posisi yang mana gitu loh. Ya, kita meluangkan waktu nggak sih untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang penting untuk orang itu di luar perusahaan, right? Making sure that they have the context, and then when it comes to clarity adalah yang kayak tadi saya bilang functional clarity, career clarity, sama course clarity.
And then connection dari sini, kita communication rhythm kita udah rapi atau belum, rapat-rapatnya semua udah rapi atau belum. In terms of building relationships, what are we doing untuk memastikan hubungan antara para pemimpin ini kuat sehingga antara timnya juga lebih kuat lagi. And then nangkep orang saat mereka melakukan hal yang benar tadi. Right? So what we normally recommend dari sini, you pick maximum 3 hal, and then selama 3 bulan or so benar-benar fokus untuk meningkatkan ini. Dan ini juga area fokusnya, kalian pengennya untuk si leadership timnya dulu yang kita kuatin, atau kita pengen nurunin ini ke bawahnya mereka. Ya, so unless tadi going back ke pertanyaan awal kalian tadi, unless the leadership team is engaged, it's going to be hard to change the engagement of the team di bawahnya mereka nantinya. Okay, so here's a simple tool. Again, sebelum kita selesai, boleh nggak Anda tulis di sini, what has been the most valuable thing for you from today? Satu hal paling berguna apa yang Anda dapetin dari sesi kita hari ini? Tolong tulis di chat. Sistem untuk membangun culture yang diharapkan untuk organisasi. Yeah, cool. Let me just pause the music. Develop onboarding development plan. Excellent. Good. Alright guys, so if you want more of my help, setiap bulan saya akan melakukan sesi culture plan. So we're going to talk about different parts of the culture plan. So hari ini it's a bit more of the overview. Each month I'll talk about different parts of this. So feel free email, you will be invited anyway. Anda pasti akan terima undangannya juga. Just let me know if you want to join. If you want to work with us on pinpointing kira-kira area mana aja yang benar-benar hotspot kalian, you can have a sort of 20-minute culture plan session with me, one-on-one. Kita ngobrolin isunya perusahaan Anda. Just email me. We can schedule a talk and see if there's any way we can help you guys going forward. Alright, terima kasih atas waktunya and partisipasinya. Thank you for all the chats and the comments. And I will see you guys next time. Silakan unmute and say goodbye to everybody else. Thank you. Thank you. Bye guys, sampai jumpa. Bye.